Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia dengan 182221677. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan beberapa materi untuk teman-teman mata kuliah Fisika Matematika 3 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Sugi. Yang pertama yaitu Euler Equation. Persamaan Euler adalah konsep penting dalam matematika dan fisika yang dikembangkan oleh matematikawan dan fisikawan Swiss Bernhard Euler pada abad ke-18. Euler hidup dari tahun 1707 hingga 1783 dan merupakan salah satu tokoh paling produktif dalam sejarah matematika. Persamaan Euler merujuk pada beberapa persamaan yang berbeda dalam berbagai bidang, termasuk dinamika fluida, teori bilangan, dan kalkulus variabel kompleks. Tetapi secara khusus seringkali merujuk pada persamaan yang muncul dalam kalkulus variasi dan mekanika analitis. Dalam konteks kalkulus variasi, persamaan Euler-Lagrange adalah alat utama untuk menemukan fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan nilai integral tertentu. Persamaan Euler-Lagrange dirumuskan sebagai berikut. Jika kita memiliki suatu fungsi L, yaitu pada X, Y, dan Y aksen yang bergantung pada variabel X, fungsi Y, X, dan turunannya Y aksen X, maka kondisi yang diperlukan untuk Y, X agar menjadi solusi optimal adalah bahwa ia harus memenuhi persamaan diferensial tertentu yang disebut persamaan Euler-Lagrange. Secara matematis, persamaan ini ditulis sebagai D per D aksen dikali dengan do L per do Y dikurangi dengan do L per do Y sama dengan 0. Di mana L adalah fungsi Lagrangian yang bergantung pada X, Y dalam fungsi X dan turunannya Y aksen X. X adalah fungsi yang ingin kita cari sehingga memaksimalkan atau meminimalkan integral dari L dengan menghormati batasan tertentu. Kemudian do L per do Y itu merupakan turunan parsial dari L terhadap Y. Sedangkan do L per do Y aksen itu merupakan turunan parsial Y L terhadap Y aksen. Persamaan Euler masih digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan teknik sampai saat ini, yaitu seperti pada mekanika klasik, yaitu untuk menentukan lintasan gerak suatu sistem mekanis, kemudian pada dinamika fluida untuk menganalisis aliran fluida ideal atau tidak kental dan tidak termampatkan, kemudian teori kontrol dalam desain sistem kontrol optimal, kemudian dalam bidang ekonomi dan keuangan untuk memodelkan keputusan intertemporal dalam konsumsi dan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu optik dan elektromagnetisme, yaitu untuk menyelesaikan masalah dalam optik geometris dan teori medan elektromagnetik. Yang kedua yaitu materi tentang Brainstorm problem. Masalah Brainstorm adalah salah satu masalah klasik dalam kalkulus variasi. Yang pertama diusulkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696. Nama Brainstorm berasal dari bahasa Yunani yang berarti waktu terpendek. Masalah ini bertanya tentang bentuk lintasan tercepat yang dapat ditempuh oleh suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi dari satu titik ke titik yang lain yang lebih rendah namun tidak langsung di bawah titik awal. Masalah Brainstorm bertujuan menemukan bentuk lintasan Y pada fungsi X yang meminimalkan waktu tempuh sebuah partikel dari titik X1, Y1 ke X2, Y2 di bawah pengaruh gravitasi. Rumus umumnya yaitu X fungsi theta sama dengan R dikali theta min sin theta. Y pada fungsi theta yaitu R dikali 1 min cos theta, di mana R adalah jari-jari dari lingkaran yang menghasilkan sikloid, kemudian theta adalah parameter sudut yang bervariasi dari 0 hingga nilai tertentu untuk mencapai titik akhir yang diinginkan. Untuk menghubungkan kurva sikloid dengan hukum gerak, kita dapat menggunakan prinsip energi dan kalkulus variasi. Untuk rumus umum dari waktu tempuh T yaitu integral X1 sampai X2 dikali dengan
akar 1 plus dy per dx kuadrat dibagi dengan akar 2 gy dx. Rumus untuk masalah Blackstone masih digunakan hingga saat ini dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada desain lintasan optimal yang digunakan dalam desain roller coaster dan jalur transportasi untuk memastikan waktu tempuh minimum. Kemudian yaitu pada bidang pengajaran digunakan dalam kursus kalkulus variasi, mekanika klasik, dan teori kontrol. Kemudian yang ketiga dalam robotika, yaitu untuk merencanakan lintasan gerak robot yang efisien dan halus. Kemudian yang terakhir yaitu optik untuk meminimalkan waktu tempuh cahaya melalui media dengan indeks bias variabel. Teknologi modern telah memungkinkan otomasi solusi untuk masalah Blackstone dan masalah optimasi lainnya. Perangkat lunak matematika seperti matematika dan MATLAB dapat menyelesaikan masalah ini secara otomatis. Algoritma optimasi dan simulasi komputer juga dapat digunakan untuk mencari solusi secara efisien. Dengan kemajuan ini, solusi untuk masalah matematis kompleks dapat ditemukan dengan cepat dan mudah menggunakan teknologi yang tersedia saat ini. Selanjutnya yaitu materi tentang sikloid. Masalah kurva sikloid atau yang sering disebut dengan sebagai masalah sikloid merupakan tantangan matematis yang menarik yang pertama kali muncul pada abad ke-17. Konsep ini dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan terkemuka pada zamannya, termasuk Galileo Galilei, Pierre de Fermat, dan Evangelista Torricelli. Kurva sikloid adalah lintasan yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Pertanyaan utama dalam masalah ini adalah menentukan sifat-sifat geometris dari kurva sikloid, seperti persamaan mekanika yang menggambarkannya dan hubungan antara berbagai parameter seperti jari-jari dan titik-titik pada kurva tersebut. Rumus umumnya yaitu X pada fungsi T sama dengan R dikali T min sin T. Kemudian fungsi Y pada T yaitu R dikali 1 min cos T. Di mana R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikloid dan T adalah parameter yang bervariasi. Rumus untuk kurva sikloid yang disebutkan sebelumnya masih digunakan dalam berbagai konteks seperti desain lintasan optimal, teori kontrol, fisika, dan analisis struktur. Kurva sikloid memberikan waktu tempuh minimum untuk objek yang bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Oleh karena itu, rumus ini sering digunakan untuk merancang lintasan roller coaster, jalur transportasi, atau struktur lainnya, serta dalam analisis sistem dinamis dan fisika. Ya, teknologi modern telah memungkinkan otomasi solusi untuk masalah kurva sikloid ini. Berbagai perangkat lunak matematika dan pemrograman seperti matematika, MATLAB, Python, dan perangkat lunak CAD atau CAM dan dapat menghasilkan solusi kurva sikloid dengan memasukkan parameter-parameter yang relevan. Dengan demikian, para insinyur dan desainer dapat dengan cepat memperoleh solusi tanpa perlu melakukannya secara langsung. Kemudian, materi yang keempat yaitu several dependent variable. Merujuk pada konsep matematika dan ilmu pengetahuan di mana sistem itu dianalisis dan dimodelkan. Dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara beberapa variabel yang saling tergantung satu sama lain, ini sering terjadi dalam konteks persamaan diferensial parsial atau sistem dinamika di mana kuantitas-kuantitas ini berubah seiring waktu atau ruang. Rumus dalam materi beberapa variabel dependent itu bergantung pada konteks dan aplikasinya. Namun, jika bicara tentang analisis sistem yang melibatkan beberapa variabel dependen, maka rumus umumnya itu sering menggambarkan evolusi sistem seiring waktu dan ruang. Contoh rumus umum dalam persamaannya yaitu persamaan panas dalam kondisi satu dimensi yang merupakan persamaan diferensial parsial yang menjelaskan distribusi suhu dalam sebuah benda pada waktu tertentu. Contohnya yaitu persamaan panas itu dituliskan atau dirumuskan sebagai do U per do T sama dengan K kali do kuadrat U per do X kuadrat, di mana U ini merupakan suhu benda yang bergantung pada posisi X dan T itu merupakan simbol waktu, sedangkan K itu adalah koefisien konduktivitas termalnya.
Kemudian persamaan diferensial parsialnya yaitu dirumuskan sebagai do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat kali nabla kuadrat U. Untuk persamaan Laplace-nya yaitu nabla kuadrat U sama dengan 0. Pada abad ke-17, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz melakukan pengembangan kalkulus yang merupakan dasar untuk menganalisis perubahan dalam beberapa variabel, di mana keduanya juga alat untuk memodelkan sistem dengan beberapa variabel. Masa beberapa variabel terikat dibentuk untuk menangani dan memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari satu variabel yang saling bergantung. Hal ini sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan konsep ini berlangsung bertahap sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17 hingga kontribusi lebih lanjut pada persamaan diferensial parsial dan kalkulus. Masa beberapa variabel dalam persamaan diferensial parsial ini sudah diotomasi oleh teknologi pada saat ini. Ada beberapa alat dan perangkat lunak untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial secara numerik maupun simbolik. Salah satu contohnya yaitu Maple. Pada Maple ini menyediakan kemampuan simbolik dan numerik untuk menyelesaikan PDP dan memberikan visualisasi yang baik. Kemudian pada metode difference mengaproksimasi turunan dan perbedaan hingga menyelesaikan sistem persamaan linear yang dihasilkan. Kemudian pada deep learning ini digunakan untuk memprediksi solusi dari PDP kompleks dengan pelatihan pada dataset besar. Kemudian yaitu GPU computing menggunakan kekuatan paralel dari GPU untuk mempercepat pemecahan numerik PDP. Yaitu materi yang kelima, Lagrange equation. Secara Lagrange equation berasal dari karya Joseph-Louis Lagrange, seorang ilmuwan dan matematikawan Italia Prancis pada abad ke-18. Pada tahun 1755, Lagrange menerbitkan karyanya yang terkenal yaitu Mekanika Analitik, di mana dia memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai persamaan Lagrange. Pada masa itu, mekanika Newton sudah berkembang, namun notasi dan metode analisis yang digunakan cenderung rumit dan terkotak-atik. Lagrange bertujuan untuk mengembangkan formalisme baru yang lebih elegan dan lebih kuat memecahkan masalah mekanika. Lagrange memperkenalkan notasi yang lebih ringkas dan sistematis, yaitu koordinat umum Q yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan fungsi Lagrangian L yang menggantikan kebutuhan akan gaya eksternal. Pendekatan ini memberikan cara yang lebih elegan untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika. Persamaan Lagrange adalah formalisme matematika dalam mekanika klasik yang menyediakan pendekatan alternatif untuk merumuskan hukum gerak suatu sistem dinamis. Rumus umum persamaan Lagrange untuk sistem dengan koordinat umum Q, Ki, dan fungsi Lagrangian L pada fungsi Ki per Q dot I, T adalah sebagai berikut. Do per D per dt dikali dengan do L per do Q dot I dikurangi dengan do L per do Q I sama dengan 0, di mana Q dot I itu merupakan turunan waktu dari koordinat umum Qi, kemudian do L per do Q dot I itu adalah turunan parsial fungsi Lagrange terhadap kecepatan umum Q dot I. Kemudian do L per do Qi adalah turunan parsial fungsi Lagrange terhadap koordinat umum Qi, dan D per dt itu merupakan turunan total terhadap waktu T. Persamaan ini tuh menyediakan cara yang lebih elegan dan sistematis untuk menemukan hukum gerak Newton dalam mekanika klasik. Persamaan Lagrange itu masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika, mekanika, dan rekayasa. Persamaan Lagrange ini digunakan untuk pendekatan yang lebih elegan dan sistematis untuk menganalisis sistem dinamis kompleks yang melibatkan banyak koordinat dan gaya. Persamaan Lagrange itu dipakai ketika menganalisis sistem mekanik untuk konteks menganalisis gerakan benda atau sistem mekanik yang kompleks. Kemudian pada mekanika klasik dan kuantum itu persamaan Lagrange digunakan dalam formulasi mekanika klasik dan kuantum. Mereka menyediakan pendekatan yang lebih sistematis untuk merumuskan hukum gerak Newton dalam mekanika klasik serta merumuskan prinsip aksi kuantum dalam mekanika
kuantum. Kemudian pada rekayasa dan optimasi, persamaan Lagrange digunakan dalam merancang sistem kontrol, mengerjakan lintasan optimal atau mengoptimalkan performa sistem dinamis. Kemudian pada pemodelan simulasi, persamaan Lagrange sering digunakan untuk mengembangkan model matematika sistem yang kompleks yang kemudian dapat disimulasikan untuk memahami perilaku sistem dari berbagai kondisi. Persamaan Lagrange ini kemudian telah diotomasi oleh teknologi yang ada pada sekarang, di mana untuk memfasilitasi otomasi perumusan Lagrange itu yaitu digunakan pada perangkat lunak matematika dan rekayasa seperti MATLAB, Matematika, Python dengan pustaka ini seperti SciPy dan beberapa perangkat lunak lainnya yang menyediakan alat-alat untuk memudahkan persamaan Lagrange. Penggunaan dapat memasukkan deskripsi matematika dari sistem yang mereka analisis, termasuk dari fungsi Lagrange yang tadi, dan akan menghasilkan persamaan Lagrange secara otomatis. Kemudian pada modeling software, perangkat lunak pemodelan seperti Simulink, Counter Multiplies, dan lainnya itu dapat memungkinkan pengguna untuk membangun model sistem fisik dengan berbagai komponen dengan menggabungkan persamaan Lagrange ke dalam model tersebut. Kemudian, yaitu pada penyelesaian numerik, teknologi komputasi modern telah memungkinkan penggunaan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan persamaan Lagrange ini secara efisien. Metode seperti metode Euler, metode Runge-Kutta, dan algoritma pemecahan persamaan diferensial parsial itu dapat diterapkan menggunakan perangkat lunak komputasi. Yaitu yang keempat yaitu penggunaan pada bidang rekayasa, otomasi perumusan Lagrange memiliki banyak aplikasi dalam rekayasa seperti robotika, dalam merancang kontrol robot dan menganalisis perilaku dinamis robot. Kemudian pada aeronautika dan astronautika dalam desain pesawat dan kendaraan antariksa untuk menganalisis stabilitas dan kontrol. Yang keenam yaitu materi tentang isoperimetric problem. Masalah isoperimetric ini diketahui telah dibahas dalam kurun waktu yang lama. Secara kronologis, salah satu penerapan tertua dari teorema isoperimetrik adalah solusi dari masalah Ratu Dido. Ratu Dido yang jika dikaitkan dengan sejarah sendiri itu merupakan pendiri kota kerajaan Kartago hidup sekitar 800 sebelum Masehi. Solusi dari masalah isoperimetrik dinyatakan dalam bentuk teorema isoperimetrik yang menyatakan bahwa keliling yang sama lingkaran menghasilkan luas yang lebih besar daripada bentuk datar lainnya. Secara kasuistik, teorema isoperimetrik dapat ditulis sebagai berikut. Di antara semua segitiga dengan keliling dan panjang salah satu sisinya telah ditentukan, segitiga sama kaki memiliki luas terbesar di antara semua segitiga dengan keliling tertentu. Segitiga sama sisi memiliki luas terbesar di antara semua segi N dengan keliling tertentu. Segi N beraturan memiliki luas terbesar. Kata isoperimetris sendiri ini terdiri dari dua kata, yaitu iso dan perimetrik. Iso yang berarti sama dan perimetrik yaitu berarti keliling. Referensi tertua mengenai Dido disematkan kepada Timaeus pada tahun 300 sebelum Masehi. Namun detail dari perjalanan Dido dan pendiri Kartago itu ditemukan pada puisi epik romantis. Dido digambarkan sebagai putri seorang raja Tirus yang melarikan diri ke pantai utara Afrika. Singkat ceritanya, Dido dihadapkan dengan tantangan untuk melingkupi seluas mungkin wilayah di pinggir pantai dengan menggunakan tali yang terbuat dari kulit sapi. Dido kemudian berhasil memberikan solusi yang tepat dari masalahnya tadi, yaitu setengah dari lingkarannya. Teorema isoperimetrik menjamin bahwa lingkaran adalah bentuk yang dengan luas maksimum, sementara masalah Dido dibatasi oleh pantai sehingga batas berbentuk sebuah garis lurus. Batas lainnya adalah kurva berbentuk setengah lingkaran agar diperoleh luas terbesar. Selanjutnya, Zenodorus pada tahun 200 sampai 140 sebelum Masehi menulis sebuah buku yang disebut Bangun Isoperimetrik. Meskipun saat ini tidak ada salinan buku tersebut yang tersisa, namun Papus dari Alexandria menyematkan tulisannya mengenai masalah isoperimetrik dari ide dari Zenodorus tadi. Kemudian Papus memberikan bukti bahwa keliling dari
lingkaran tadi yang lebih besar dari semua segi n beraturan dengan cara yang mudah diikuti. Rumus dari isoperimetric problem sendiri itu dirumuskan sebagai T sama dengan K per 2N tan kali Pi per N. Akibatnya semakin banyak jumlah sisi atau titik sudut dari suatu segi N beraturan, maka keliling yang sama atau seperti alas segitiga akan diperoleh luas yang semakin besar. Dengan kata lain, dengan keliling yang sama, lingkaran memiliki luas yang lebih besar dari semua segi N beraturan. Perumusan isoperimetric problem masih dipakai dalam berbagai konteks ilmiah dan rekayasa, terutama dalam matematika, fisika, dan ekonomi. Isoperimetric problem merujuk pada masalah iso-optimasi di mana mencari bentuk tertentu dengan luas atau volume tertentu yang diketahui dari benda tersebut. Isoperimetrik itu dipakai dalam fisika. Dalam fisika, isoperimetrik seringkali muncul dalam konteks minyak yang membasahi material, di mana sistem berusaha untuk meminimalkan permukaan energi bebasnya sambil mempertahankan volume tertentu. Kemudian pada bidang ekonomi, isoperimetric problem dapat ditemukan dalam konteks teori produksi, di mana perusahaan berusaha memaksimalkan output sambil membatasi pengeluaran tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pada bidang geometri, isoperimetrik itu salah satu masalah klasik yang telah memicu banyak peneliti, misalnya dalam masalah dua dimensi, mengajukan pertanyaan tentang bentuk tertentu dengan keliling tertentu yang memiliki luas maksimum. Perangkat lunak seperti MATLAB, Matematika, Python dengan pustaka seperti SciPy dan perangkat lunak optimasi khusus seperti Ruby atau Spilex menyediakan alat-alat yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan dan menyelesaikan isoperimetric problem sendiri. Rumus isoperimetric ini telah diotomasi pada teknologi pada saat ini. Salah satu aplikasi utama dalam optimasi geometris di mana kita mencari bentuk tertentu yang mengoptimalkan suatu ukuran tertentu, misalnya luas atau volume, sambil mempertahankan batasan tertentu, contohnya keliling atau permukaan, dapat diaplikasikan seperti pada pembentukan gumpalan minyak. Dalam fisika dan kimia, isoperimetric problem digunakan untuk memahami bagaimana gumpalan minyak atau fluida dalam memperluas permukaannya di udara atau di atas suatu permukaan. Rumus ini membantu untuk memodelkan dan memprediksi struktur dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu optimasi dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi, isoperimetrik digunakan untuk mengoptimalkan produksi atau alokasi sumber daya dalam suatu sistem dengan mempertimbangkan batasan-batasan tertentu. Yang ketiga yaitu pada desain optimal struktur. Dalam rekayasa struktural, isoperimetrik itu digunakan untuk merancang struktur yang mengoptimalkan kekuatan atau kekakuan, misalnya yaitu luas penampang sambil mempertahankan berat atau volume tertentu, misalnya keliling. Contohnya adalah desain kerangka bangunan atau struktur jembatan yang meminimalkan penggunaan bahan sambil memenuhi persyaratan kekuatan. Yang keempat yaitu analisis geometri bidang datar. Dalam matematika, isoperimetric problem menjadi fokus dalam analisis geometri bidang datar. Misalnya, masalah yang menemukan bentuk tertentu dengan keliling tertentu yang memiliki luas maksimum telah menjadi subjek penelitian yang luas dan memiliki implikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk teori bilangan dan teori himpunan. Materi yang ketujuh yaitu variational notation. Sejarah perumusan materi notasi variasional berkaitan erat dengan perkembangan kalkulus dan kontribusi berbagai ilmuwan dan matematikawan selama berabad-abad. Tonggak sejarah yang relevan dalam perkembangan notasi variasional notasi adalah salah satu kontributor awal dalam pengembangan kalkulus variasional adalah Pierre de Fermat pada abad ke-17. Dia merumuskan prinsip gerak tercepat dan gerak terlambat yang menjadi salah satu dasar dalam kalkulus variasional. Kemudian ada Leonhard Euler yang merupakan salah satu tokoh penting perkembangan kalkulus variasional. Pada abad ke-18, Euler menyelidiki beberapa masalah variasional termasuk gerak materi dan problem of Bank-Christian-Kron. Karyanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kalkulus variasional.
Kemudian yaitu ada Joseph Lawrence Lagrange memainkan peran penting dalam pengembangan notasi variasional melalui karyanya dalam mekanika analitik. Pada tahun 1788, Lagrange memperkenalkan notasi yang lebih sistematis untuk merumuskan prinsip least action. Notasi ini menjadi cikal bakal dari notasi variasional modern. William Rowan Hamilton berkontribusi pada pengembangan kalkulus variasional yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua waktu jalur yang meminimalkan atau membuat stasioner integral tindakan. Kontribusi Hamilton cukup mencakup pengenalan fungsi Hamilton dalam mekanika klasik. Kemudian pengembangan notasi variasional terus berlanjut hingga abad ke-20 dan seterusnya dengan kontribusi dari banyaknya matematikawan dan fisikawan terkemuka seperti Emmy Noether, Richard Feynman, dan lainnya. Notasi ini terus digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk fisika teoritis, matematika murni, dan rekayasa. Persamaan umum dalam notasi variasional adalah prinsip tindakan sedikit, prinsip least action yang menyatakan bahwa jalur yang diikuti oleh sistem dinamis antara dua titik waktu adalah jalur yang meminimalkan integral dari fungsi tindakan terhadap waktu. Dalam notasi matematika, prinsip tindakan sedikit atau prinsip less action ini dirumuskan dari do S sama dengan 0, di mana S adalah fungsi dari tindakan sistem tersebut dan do S adalah variasi atau perubahan kecil dari fungsi tindakan. Persamaan ini menyatakan bahwa variasi fungsi tindakan harus 0 untuk jalur yang diikuti oleh sistem. Persamaan dari notasi variasional ini, terutama dalam persamaan Euler-Lagrange ini, masih dikenal secara luas dalam berbagai ilmu pengetahuan dan rekayasa, sehingga juga telah diotomasi oleh berbagai teknologi pada masa kini. Ada beberapa konteks di mana persamaan notasi variasional itu masih dipakai, yaitu pada mekanika klasik, persamaan Euler-Lagrange yang digunakan untuk menganalisis gerak sistem mekanik klasik seperti partikel, sistem multibody, atau sistem kontinu. Kemudian pada mekanika kuantum, prinsip tindakan sedikit dan persamaan Euler-Lagrange itu diekstensi ke dalam formulasi Hamilton kuantum untuk menganalisis dinamika sistem kuantum dan merumuskan prinsip least action dalam konteks kuantum. Kemudian pada fisika teoritis digunakan berbagai model teoritis termasuk dalam teori medan, teori gravitasi, dan teori string untuk memberikan kerangka kerja matematis untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah dalam berbagai teori fisika. Pada rekayasa struktural, persamaan Euler-Lagrange itu digunakan untuk menyelesaikan masalah desain struktur yang meminimalkan energi potensial atau memaksimalkan kekuatan sambil memenuhi batasan tertentu. Yaitu yang kemudian ada optimasi dan kontrol. Persamaan variasional itu digunakan untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah optimasi yang digunakan untuk mencari jalur atau kontrol yang optimal. Kemudian persamaan notasi variasional sendiri itu telah diotomasi dengan seperti yang saya katakan tadi pada teknologi yang ada pada saat ini. Kemudian dari persamaan variasional, notasi variasional itu juga dimanfaatkan dalam beberapa aplikasi seperti pada perangkat lunak matematika seperti MATLAB, Matematika, Python, dan berbagai perangkat lunak lainnya, menyediakan alat-alat yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan notasi variasional secara efisien. Kemudian pada perangkat lunak rekayasa seperti Simulink, kemudian COMSOL, MultiPySys, dan lainnya, yang menyediakan fitur untuk merumuskan dan menyelesaikan persamaan notasi variasional dalam konteks aplikasi rekayasa. Kemudian pada pustaka khusus yang dikembangkan untuk menangani persamaan variasional dalam konteks tertentu seperti optimasi, kontrol, atau fisika teoritis. Kemudian pada pemodelan dan simulasi, teknologi modern juga memungkinkan otomasi dalam pemodelan dan simulasi sistem yang melibatkan persamaan notasi variasional.
Pengguna dapat membangun model sistem dengan berbagai komponen dan menggunakan alat otomasi untuk menganalisis perilaku sistem secara numerik atau simulasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.